Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas keluarga, para sahabat, serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, Ramadan akan segera berlalu. Dalam beberapa hitungan hari lagi, hilal Syawal akan muncul dan mengakhiri bulan mulia ini. Seperti biasa, kaum muslimin menyikapi akhir Ramadan dengan ragam kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian menjalankan sunnah iktikaf untuk mengais keberkahan yang tersisa di bulan ini, khususnya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sebagian lainnya mulai menyibukkan diri untuk menyambut Lebaran yang tengah dinanti. Berbagai adat tradisi seputar Idul Fitri mulai bermunculan. Setiap muslim di ujung Ramadan mendapati dirinya pada dua dilema yang selalu berulang setiap tahunnya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum dan pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan ini. Namun pada saat yang sama kita juga harus bergembira dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim di akhir Ramadan ini agar bisa tetap optimal dalam menutup bulan suci sekaligus mempersiapkan kebahagiaan yang syar'i di hari raya nanti. Yang pertama yaitu berusaha tetap istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Rasulullah senantiasa meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan. Beliau juga menjalankan sunnah iktikaf selama 10 hari terakhir. Ini adalah sebuah isyarat khusus dari Rasul kita bahwa bagaimana seharusnya kita mengakhiri Ramadan. Jauh dengan apa yang sebagian besar dilakukan oleh sebagian kaum muslim di hari-hari ini, yaitu meninggalkan tarawih dan tilawah dan ikut beramai-ramai ya di pusat perbelanjaan, memadati toko pakaian. Ramadan belumlah usai, tetapi banyak yang mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Di akhir Ramadan ini, hendaknya seorang muslim sejenak melakukan perenungan diri, bermuhasabah agar hati tidak menjadi sombong dengan banyaknya ibadah yang telah dilakukan. Tapi justru terus mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya selama bulan ini benar-benar diterima di sisi Allah. Hendaknya kita merenungi sabda Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan keji, dan juga sebagai makanan bagi kaum miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang dikabulkan. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka dia termasuk sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Dawud dan Ibnu Majah. Mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan hendaklah ditunaikan dengan ihsan. Membayar zakat benar-benar harus kita pahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai ada yang merasa ini hanyalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang selalu berulang menjelang hari raya. Hendaknya kita merasakan dengan hati mendalam bahwa inilah kesempatan emas bagi kita untuk menebus kelalaian-kelalaian kita saat berpuasa di hari-hari sebelumnya, sekaligus sebagai sarana berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri.
dengan pemahaman yang baik tentang zakat fitrah, maka insya Allah kita akan menjalankan benar-benar dengan keikhlasan dan juga tepat pada waktunya sesuai dengan yang disyariatkan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan sekedar menjaga tradisi. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh, Hari Raya Idul Fitri ini adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya sudah sepatutnya seorang muslim menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Seperti kita ketahui, negara kita tercinta, Indonesia ini kaya akan tradisi dalam menyambut Lebaran. Mulai dari tradisi mudik, pakaian baru, hingga aneka hidangan di hari raya, dan itu akan sangat menyibukkan waktu kita menjelang hari raya. Tentu saja semua itu akan tetap berharga dalam pandangan Islam jika kita meniatkannya untuk meningkatkan syiar hari raya, bukan sekedar menjaga tradisi apalagi sarana bermewah-mewahan dan pamer atau unjuk diri. Adalah penting kita untuk meluruskan niat, karena akan sangat berbeda antara mereka yang mudik sekedar menjaga tradisi dengan mereka yang memahami dan menghayati silaturahmi sebagai salah satu amalan terbaik dalam agama ini. Berbeda pula mereka yang membeli pakaian baru agar dipuji-puji dengan mereka yang meniatkan mengikuti anjuran Rasulullah yang memakai pakaian terbaik di hari fitri. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Hari-hari ini kita akan banyak diuji masalah niat dan juga keikhlasan. Akhirnya semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mampu menutup Ramadan tahun ini dengan ihsan, serta menyambut dan mengisi Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah. Sebuah kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, yaitu berbuka puasa dan pada saat Idul Fitri. Serta kegembiraan saat bertemu Tuhan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kuliah subuh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.